Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tetap tidak memutuskan semangat kita untuk terus belajar. Apalagi yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban ya. Dalam keadaan apapun kita tetap harus semangat untuk menuntut ilmu. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, saya sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini saya lihat Sidik sudah masuk belum Sidik? Hadir, Pak. Oh iya, sudah hadir semua ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk semuanya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah ya, agar pembelajaran kita siang hari ini diridai oleh Allah dan mendapatkan manfaatnya ya. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kalau kita melihat pembelajaran kita minggu lalu, itu kita membahas materi tentang hakikat penciptaan manusia, yang mana kita sudah mempelajarinya, dan hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu ya kan. Materi kita kali ini ialah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya, yang mana kita akan mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah mendengar tentang istilah birrul walidain? Sering, Ustaz, sering. Nah, oke. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu birrul walidain? Angkat tangan. Saya, Pak. Saya, Pak Ustaz. Coba Hasan. Ayo Hasan. Coba apa itu birrul walidain? Birrul walidain, birrul itu berbuat baik kepada orang tua. Oke, baik anak-anak, terima kasih semua jawabannya. Apa yang kalian sampaikan itu benar semuanya. Jadi materi kita sekarang yaitu membahas tentang bagaimana sih sikap kita sebenarnya yang bagus, yang baik kepada kedua orang tua ya, utamanya kepada orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita ya. Jadi di sini kita akan membahas dan mempelajari materi terkait Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Dari materi ini, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari setelah membelajar ini, yang pertama ialah setelah kita mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 23-24 ini, diharapkan kita semua dapat melaksanakan perintah Allah tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, kita semua dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga, kita dapat menelaah tafsir dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada orang tua itu bagaimana ya, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang terakhir, kita semua di sini dapat memerinci bagaimana sikap-sikap yang baik ya terhadap orang tua dan juga kepada guru. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak selanjutnya. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam tayangan PowerPoint yang sudah saya perlihatkan ini anak-anak ya. Yang pertama langsung saja saya akan menampilkan sebuah gambar ya, yang mana nanti gambar ini bisa kalian amati ya. Tentang apa sih gambar ini itu ya?
Nanti saya kasih waktu buat kalian mengamati gambar. Ya. Nah, silakan kalian mengamati gambar nomor 1. Ya, saya kasih waktu 1 menit buat mengamati gambar nomor 1. Mungkin siapa yang bisa ingin menyampaikan gambar nomor 1 itu terkait tentang apa? Ayo, siapa yang mau? Hamdi, ayo. Hamdi, coba. Ya, Hamdi, silakan Hamdi. Yaitu gambar orang yang lagi meninggal, Pak. Gambar meninggal? Siapa yang meninggal? Ya, orang yang di kuburan itu, Pak. Kemudian dijenguk oleh anaknya mungkin itu, Pak. Dijenguk oleh anaknya. Pelajaran yang bisa diambil dari gambar 1 itu apa, Hamdi? Ziarah kubur, Pak. Ziarah kubur. Manfaatnya? Manfaatnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, Pak. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Oke, bagus pendapatnya Hamdi. Coba sekarang kita amati gambar nomor 2. Ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian mengamati gambar nomor 2. Kemudian kalian berikan pendapat kalian, ya, jika dihubungkan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, cukup. Siapa yang mau duluan? Ayo, ya, ayo. Oke, tepuk tangan buat kita semua karena sudah bisa menjawab. Ya, langsung kita ke materi selanjutnya anak-anak, yaitu kita kali ini akan membaca bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Saya yakin karena kalian sudah kelas 11 aliyah, ya, 11 aliyah, pasti bacaan kalian itu sudah tidak seperti bacaan anak-anak MI, ya. Maka dari itu saya ingin menunjuk di antara kalian untuk membaca ayat, ya. Ayat 23 saya minta coba Samrotul, ayo dibaca ayat 23. Baik, Pak. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, bagus. Ayat 24 coba Yusrin dibaca ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahum janaha dhulli minar rahmah. Alhamdulillah, bacaan kalian sudah bagus-bagus, ditingkatkan. Jangan lupa, ya, terus membaca Al-Quran di rumah agar bacaan kalian bisa semakin baik dan semakin baik, ya. Ya, Pak. Dari ayat Pak. 23 sekarang kita lihat arti dari ayat 23 di sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma waghfir lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ayat 23 dulu kita amati bersama-sama. Dari arti yang sudah kalian baca pada ayat 23 di sini, ya. Pertama, perintah yang pertama kali ialah perintah agar kita selalu menyembah Allah, ya. Jangan menyekutukannya, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah illa iyyahu, kecuali Allah, ya. Jadi yang pertama ingin disampaikan dalam Quran surat Al-Isra itu ialah perintah untuk selalu menyembah Allah. Dicatat ya anak-anak, dicatat, ya. Dicatat.
Ya. Wabil walidaini ihsanan. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Ya. Ihsanan. Katakan berbuat baik. Seperti apa sih berbuat baik kita kepada ibu bapak itu? Ya. Seperti apa anak-anak yang disampaikan oleh Quran surat Al-Isra ayat 23? Berbuat baik yang seperti apa? Yang disampaikan oleh Al-Isra ayat 23 ini, ada yang tahu? Pak. Coba Khairi. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Iya, bagus. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jadi yang mau diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 di sini ialah wabil walidain ihsanan. Ihsanan yang seperti apa? Dilanjutkan oleh ayat di sini, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai dalam usia lanjut, ya, maka sekali-kali janganlah kita mengatakan perkataan ah. Ya. Jadi kalimat ah di sini adalah perumpamaan sebuah perkataan yang kasar yang dilanjutkan lagi wala tanharhuma, dan jangan membentak. Ya. Jangan membentak, jangan marah-marah kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Ya. Kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Sidik nggak boleh ngantuk. Ayo, semangat Sidik. Ya. Jangan ngantuk. Sidik tidur, Pak. Ya, kurang lebih beberapa poin yang saya sampaikan terkait ayat 23. Yang pertama, ayat 23 membahas tentang apa? Tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Bagus. Yang kedua apa? Selalu baik. Berbuat baik. Berbuat baik pada orang tua. Seperti apa berbuat baiknya? Tidak boleh berkata dengan Berkata sopan. halus. Tidak boleh berkata kasar, harus berkata sopan. Oke, bagus anak-anak, berarti kalian sudah masuk. Nah, lanjut kita ke ayat 24-nya. Ya, itu kurang lebihnya anak-anak pembahasan materi terkait Al-Isra ayat 23-24. Ya, jadi ini kandungannya kurang lebih ada 4 kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Ya, yang pertama perintah untuk menyembah Allah. Kedua, perintah selalu berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, perintah bertutur kata, bersikap baik dan berperilaku sopan santun. Yang keempat ialah selalu mendoakan orang tua. Ya. Mungkin dari sekian yang telah saya sampaikan, ada yang ingin kalian pertanyakan atau ada kalian yang masih belum paham? Silahkan. Saya Pak, tanya Pak. Oke, saya Rifai. Silakan apa? Ya Pak. Saat tadi kan dikatakan kalau diperintah langsung berangkat Pak. Iya. Laksanakan. Seandainya kalau kita nggak bisa Pak, bagaimana Pak? Karena kebetulan sibuk mengerjakan tugas misalnya. Nah, Sikap kita bagaimana Pak? sikap kita yang baik. Semisal kita lagi sibuk mengerjakan tugas. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan berikan kalian tugas kelompok ini untuk minggu depan. Ya. Jadi kalian bikin 3 kelompok. Oke anak-anak, karena pembahasan sudah selesai tadi, silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket, kerjakan halaman 37. Baik anak-anak, sebelum kita tutup materi, saya ingin refleksi dulu sedikit terkait materi itu tadi. Ya. Jadi Quran surat Al-Isra 23-24 itu tadi ada beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama tadi perintah apa, anak-anak? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah. Pinter. Contohnya tidak menyekutukan Allah itu seperti apa? Melaksanakan perintahnya.
perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bagus, pintar semuanya. Yang kedua membahas tentang apa tadi Quran surat Al-Isra? Poinnya selain Berbuat baik kepada orang tua. berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh berbuat baik kepada orang tua yang berbakti kepada kedua orang tua. Santun. yang disampaikan dalam Quran surat Al-Isra, berbuat baik kepada orang tua yang seperti apa? Tidak boleh berkata kasar, Sopan Bapak. santun. Tidak berkata kasar, sopan santun, ya pinter. Kemudian selanjutnya yang tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 itu tadi apa aja? Yang pertama, kasih sayang, waqfid lahuma, selalu mendoakan dan merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Oke, baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan lupa, ya, orang tua itu nomor satu anak-anak, ya. Jangan sampai kita durhaka seperti cerita rakyat itu, maling kundan durhaka kemudian dikutuk menjadi batu. Itu adalah sebuah gambaran kemurkaan Allah, ya, karena seorang anak yang tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Ya, untuk minggu depan jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17, ya, yang membahas tentang berbakti kepada orang tua dan juga guru, ya. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.